kita lanjut untuk soal yang nomor 8 ya. Nah, untuk soal ini diketahui nilai limitnya. X-nya menuju A. Berarti ini tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya dengan A. Sehingga 1 per A dikurang 3 dikali 1 per A dikurang 7 dikurang 2 per A dikurang 11. Sama dengan min 1 per 32. Nah, yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Yang bagian di luarnya itu tinggal kita kali silang aja. Jadinya min dikali A dikurang 3 per 32. Nah, berarti yang 1 per A dikurang 3 di sebelah kiri itu udah nggak perlu kita tulis lagi ya. Nah, yang di dalam kurung kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya berupa variabel, berarti kita kali aja. A dikurang 7 dikalikan dengan A dikurang 11. Nah, ini sama kayak menyamakan penyebut biasa ya. Berarti penyebutnya tinggal kita kali silang aja dengan koefisien atau dengan pembilang. Nah, sehingga dapat ini. Lalu min 2-nya kita kalikan ke dalam. A dikurang 11 dikurang 2A ditambah 14. Per yang bagian bawah ini kita kali pelangi. A kuadrat. Nah, cara cepatnya adalah min 11 ditambah min 7. Sama dengan berapa? Iya, min 18A. Baru min 7 dikali min 11 ditambah 77. Nah, negatif ini kalikan ke dalam. Min A ditambah 3 per 32. Oke, yang pembilang di atas, yang pembilang di sebelah kiri kita selesaikan. Nah, jadinya min A ditambah 3 ya. Yang di bawahnya tetap kita tulis ulang aja. Artinya, yang pembilang itu bisa kita coret. Berarti, yang bersisa di sini adalah penyebut ruas kiri sama dengan penyebut ruas kanan. A kuadrat dikurang 18A dikurang 18A ditambah 77. Yang 32-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Apabila persamaannya kuadrat, berarti salah satu ruasnya harus diubah menjadi 0. Nah, ini tinggal kita kurangin. 77 kurang 32 sama dengan 45. Oke, berarti ini harus kita faktorkan. Kalau dikali, hasilnya harus positif 45. Kalau kita jumlahkan, hasilnya harus min 18. Karena harus koefisien dari si A ya. Nah, itu cara untuk memfaktorkan. Jadi harus adik-adik ingat caranya. Karena pemfaktoran itu selalu kita gunakan dalam mengoperasikan penyelesaian soal. Oke, kita tebak angkanya. Kalau dikali hasilnya 45, kalau dijumlahkan hasilnya min 18. Iya, berarti angkanya adalah min 15 dengan min 3. Berarti faktornya adalah A dikurang 3 dikali A dikurang 15 sama dengan 0. Nah, yang ini kita ubah menjadi pembentuk 0.
Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, kalau yang ini kita ubah juga menjadi pembentuk 0, berarti A-nya sama dengan 15. Tinggal kita pindahin ruas aja ya. Nah, berarti jawabannya adalah 3 atau 15. Oke. Masih soal tentang limit, tapi ini adalah limit X menuju tak hingga. Nah, untuk limit X menuju tak hingga, caranya adalah kita lihat saja koefisien dari si X pangkat paling tinggi. Koefisien si X pangkat paling tinggi pada soal ini adalah 3 pangkat X ya. Nah, di situ kan si X-nya sebagai pangkatnya. Jadi kita lihat juga yang X pangkat paling tinggi di bagian penyebutnya. Nah, berarti jawabannya adalah koefisien pangkat paling tinggi dari si X pembilang per koefisien pangkat paling tinggi pada bagian si penyebut. Berarti ini 3/3. Jadi jawabannya adalah 1. Nah, kita lanjut soal nomor 10. Jika f(x) sama dengan bla bla bla, maka f aksen x sama dengan 18. Jadi, ini adalah bab tentang integral dan tentang turunan. Nah, kakak akan kasih tahu rumus umum dari integral ya. Misalnya, integral x pangkat n. Berarti x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambahkan dengan c, karena dia tidak mempunyai batas. Tapi kalau dia mempunyai batas seperti soal kita ini, berarti hasil integralnya tidak pakai ditambah c. Sekarang kita cari dulu hasil integral dari 6p² dp itu. 6 itu kan koefisien ya, berarti tetap kita tulis. Maka 6p pangkat 3 per 3. Nah, kenapa 6-nya tetap? Karena itu merupakan koefisien. Jadi kalau koefisien nggak perlu kita proses dalam bentuk integral. Nah, kita sederhanakan 6 dibagi 3 sama dengan 2p. Berarti hasilnya adalah 2p pangkat 3 dan batas. Nah, apabila integral itu ada batas, berarti kita substitusikan dulu batas atas. Nah, di sini akan kakak kasih tahu sifat apabila integral kita mempunyai batas. Kita misalin batas atasnya A, batas bawahnya B. Nah, hasil integral dari f(x) itu kita misalkan dengan f besar ya, supaya kelihatan beda hasil sebelum integral dengan hasil setelah diintegralkan. Jadi, kita substitusikan batas atas dikurangkan dengan substitusi batas bawah. Maka, nilai f(x) yang kita dapatkan pada soal ini adalah 2, p-nya kita ganti menjadi akar x pangkat 3 dikurang 2 min akar x pangkat 3. Nah, sekarang kita pangkatkan dulu yang akarnya itu. Akar x dipangkatkan 3 itu artinya akar x kita kalikan sebanyak 3 kali ya. Akar, ketika kita kalikan dengan akar, berarti hasilnya sama dengan angka di dalam akar itu sendiri. Nah, ini menjadi 2x dikali akar x. Terus yang ini kenapa jadi positif? Karena pangkatnya ganjil, jadi min kali min. Nah, ini bisa kita jumlahin 2x akar x ditambah 2x akar x. Berarti 4x akar x. Nah, x dengan akar x itu merupakan sifat dari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat.
Kalau dia perkalian berarti pangkatnya kita tambahin ya. Jadinya 1 ditambah setengah. Jika adik-adik lupa, silahkan lihat lagi sifat-sifat dari bilangan berpangkat di video yang bagian part 2. Oke, 1 ditambah setengah itu menyamakan pecahan biasa ya. Berarti sama dengan 3/2. Oke, jadi hasil fx inilah yang akan kita turunkan. Kenapa diturunkan? Karena yang diketahui pada soal itu adalah nilai turunan dari si fx sama dengan 18. Nah, masih ingat nggak dengan sifat turunan? Kalau integral kan ditambah 1. Kalau turunan berarti pangkatnya dikurangin 1. Oke, maaf ya, ini kecoret, kita hapus dulu. Nah, berarti turunan pangkatnya dulu kita turunkan, lalu kalikan dengan variabel pangkatnya kita kurangin 1. Nah, seperti yang kakak tuliskan ini. Ini harus adik-adik ingat ya. Berarti turunan dari si 4x pangkat 3/2 itu 4 dikali 3/2 kali x pangkat 3/2 dikurang 1. Ini 4 dengan 2 bisa kita sederhanakan. 2 dikali 3 jadi 6. F aksen X-nya kan 18 tadi. Berarti 6 kali X pangkat 3/2 dikurang 1. Satunya kita samakan penyebutnya. 2/2 kan? Berarti 3/2 dikurang 1 sama dengan 1/2. 6 pindah ruas ke sini menjadi pembagian. Berarti 3 dikali X pangkat setengah. Yang ditanya adalah nilai X-nya aja. Nah, atau ini kita ubah ke akar. Supaya akar hilang berarti bilangannya kita kuadratkan. Yang kita kuadratkan kedua-dua ruasnya. Berarti jawabannya adalah 9. Oke, jangan lupa ya adik-adik hafal sifat integral dan sifat turunan. Oke, next, soal berikutnya. Nilai maksimum untuk 3x ditambah 2y pada, ini kita misalkan dengan fx ya, pada himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini. Nah, jadi yang dia tanya di situ adalah nilai. Nilai maksimum untuk variabel x dan variabel y. Artinya, pada pertidaksamaan ini kita harus tahu pada daerah mana yang memenuhi penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Nah, supaya kita tahu daerahnya yang mana, kita menggunakan koordinat kartesius dan menentukan nilai dari titik-titik pada koordinat kartesius tersebut. Kita selesaikan dulu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk menentukan titik pada pertidaksamaan ini, kita menggunakan 2 kali pemisalan. Yang pertama kita misalkan X-nya dengan 0. Kita substitusikan pada pertidaksamaan di atas. Berarti 130 dibagi 2 ya. Kan dia yang 5X-nya jadi 0. Berarti 130 dibagi 2 sama dengan 65. Nah, lalu kita misalkan Y-nya 0, berarti yang ini kita tutup atau habis 130 dibagi 5. Nah, ayo berapa? 130 dibagi 5? Ya, ini kan 10 bagi 5, 2. Jadi sisa 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, inilah titiknya. Pertidaksamaan yang kedua, lakukan metode yang sama dengan pertidaksamaan yang pertama tadi untuk mencari nilai titik. Jadi itu yang harus adik-adik pahami ya. Kalau kita mau mencari nilai titik, berarti kita melakukan 2 kali pemisalan 0. Nah,
Kalau yang ini, apabila X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 25, karena 50 bagi 2 ya. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 50. Oke, karena kita sudah dapat semua titik dari pertidaksamaannya, nah titik-titik ini kita hubungkan ke atau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kan sumbu X dan sumbu Y-nya itu semuanya bernilai positif ya. Berarti daerahnya berada di kuadran 1. Nah, kita urutkan nilai titik X yang paling kecil, yaitu 0, 26, dan 50. Nah, kalau untuk si Y-nya 0, 25, dan 65. Nah, kita akan membentuk garis dari pertidaksamaan itu ya. Untuk menentukan garisnya itu, kita selesaikan dulu menggambar titik dari masing-masing pertidaksamaan garisnya. Jadi jangan dicampur-campur. Untuk pertidaksamaan yang pertama, Y-nya 65, X-nya 26. Jadi kita tarik aja garis dari 65 dengan 26. Nah, itu adalah garis yang pertamanya. Ini garis kedua ya. Jangan lupa dikasih simbol juga di sini garis pertama. Nah, terus garis kedua otomatis 25 dengan 50. Oke, untuk menentukan di mana daerahnya, karena tandanya sama-sama kecil, berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah yang bagian dalam atau daerah yang paling sering dijumpai oleh arsiran dari kedua buah garis. Nah, jadi daerah yang memenuhi himpunan pertidaksamaan itu adalah yang kakak kasih coretan warna kuning itu ya. Nah, berarti titik-titik yang berada pada daerah itu adalah ini. Karena dia memotong sumbu Y, berarti titik X-nya sama dengan 0. Jadi 0,25. Nah, lalu yang ini, karena dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, yang ini, itu adalah titik potong antara pertidaksamaan garis 1 dan pertidaksamaan garis kedua. Maka, untuk mencari titik potong itu, kita akan mencari nilai X dan Y dari kedua persamaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tujuannya sama ya, kita tetap mencari nilai X dan nilai Y-nya. Dan tanda pertidaksamaan di situ kita ubah menjadi sama dengan. Apakah sudah ada koefisien yang bernilai sama? Sudah, yaitu X. Supaya hilang berarti kita kurang. 5X dikurang X, 4X. 130 dikurang 50 sama dengan 80. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 80 dibagi 4. Jawabannya adalah 20. Untuk mencari Y, tinggal kita substitusikan aja. Persamaan yang lebih sederhana angkanya adalah yang persamaan kedua. X-nya kita ganti menjadi 20 ya. Langsung kita pindah ruaskan aja yang si 20 itu ke kanan. Maka dia menjadi kurang. Sehingga 50 dikurang 20. Atau biar adik-adik nggak bingung, di situ kakak tulis aja dulu dalam bentuk X ya. Nah, X-nya tinggal adik-adik ganti aja, berarti 50 dikurang 20 sama dengan 30. Artinya, nilai Y-nya sama dengan 15. Nah, kalau kalian udah dapat nilai titik pada daerah yang diarsir itu, berarti bisa kita substitusikan ke Fx itu ya.
Nah, untuk lebih gampang kita menyelesaikan soal itu, kita harus menganalisa dulu si soalnya. Apabila yang dia tanya nilai, coba lihat optionnya. Optionnya dalam bentuk angka atau ada variabel. Dalam bentuk angka kan? Nah, di situ diketahui fungsi untuk menentukan nilai maksimum itu dalam bentuk X dan Y. Berarti kita harus mencari nilai dari X dan Y atau berupa titik. Oke, untuk titik yang pertama yaitu 0,25. Berarti X-nya 0, Y-nya 25. Nah, tinggal kita substitusi aja. Oke, berarti ini sama dengan 50. Nah, titik yang kedua yaitu 26,0. X-nya kita ganti dengan 26. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 3 dikali 26. 3 dikali 26 ditambah 0. 6 kali 3 sama dengan berapa? Iya, 18 sisip 1. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1, 78. Nah, titik yang ketiga yaitu 20,15. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan 20, nilai Y-nya kita ganti dengan 15. Nah, 3 kali 20 itu sama dengan berapa? Iya, 60. 2 dikali 15 sama dengan berapa? Iya, benar. 30. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Berarti nilai maksimumnya di situ adalah 90. Oke, paham ya? Semangat!